Konon dugaan penipuan dan penggelapan yang menyasar Mario Teguh bermula dari bisnis skincare dengan pelapor bernama Sunyoto. Sebelum melaporkan kasus ini ke pihak berwajib, kabarnya pelapor sudah sempat 3 kali mensomasi sang motivator. Namun sayang tidak mendapat tanggapan yang semestinya. Pemirsa Silet RCTI, berita-berita panas dari lingkup kehidupan para selebriti tanah air serta berita-berita viral dari jagat media sosial terus bermunculan setiap harinya. Berita-berita tersebut kian menjadi sorotan lantaran heboh diperbincangkan netizen. Dan inilah kumpulan kisah selebriti yang jadi sorotan versi Silet hingga menjadi viral. Mulai dari kisah lagi-lagi pengantin wanita yang kabur setelah menikah, hingga kisah Chico Jericho yang tengah tertimpa musibah karena tempat usahanya kebakaran. Natalie Holscher murka Azam dihina sampai buru identitas haters. Natalie Holscher belakangan ini menjadi sorotan warganet usai dirinya memutuskan mengubah penampilannya yang ternyata menimbulkan pro dan kontra. Dan terbaru Natalie justru dibuat geram hingga murka saat putra sematawayangnya Azam Adriansyah Sutisna jadi korban perundungan haters. Tidak tinggal diam, Natalie pun gercep memburu pelaku yang ternyata masih belia. Karenanya Natalie pun meminta orang tua pelaku untuk ikut bertanggung jawab. Tidak hanya itu, mantan istri Sule ini juga sudah menyiapkan kuasa hukum untuk memburu para haters yang masih terus menghina dirinya dan juga keluarganya. Karena sikap tegasnya, akhirnya haters yang menghina Azam membuat video permintaan maaf. Di sisi lain, netizen pun terus menyoroti penampilan baru Natalie, serta menyoroti unggahan Putri Delina yang mengunggah sebuah video parodi yang berisikan tentang seseorang yang merasa capek dengan kehidupannya. Lantas mungkinkah video tersebut ditujukan untuk Natalie? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Kak Natalie atas ketidaknyamanannya atas komentar saya. Saya menyesal, saya minta maaf sebesar-besarnya kepada Kak Natalie. Semoga pintu maaf lebar untuk saya. Sekali lagi saya mohon maaf. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih ya. Aku kuat, tapi aku capek. Aku kuat, tapi aku capek. Wati. Nggak ada sindir-sindiran. Nggak ada sindir. Ada kurang komunikasi sih. Aku selalu ngomong sama Putri kalau ada apa-apa cerita sama Bunda, udah gitu aja. Selalu minta maaf, memang dari dulu selalu ngomong minta maaf. Kalau Bunda ada salah, Bunda masih belajar. Selalu itu, setiap aku peluk Putri, selalu aku minta maaf. Bunda masih banyak belajar. Intinya itu, tolong dimengerti. Indah Permatasari bagikan peran dirinya beberes rumah sendiri tanpa ART, jadi sorotan. Pamer aksi beberes rumah tanpa bantuan ART, Indah Permatasari justru tuai pujian warganet. Dalam video yang diunggah di sosial medianya, terlihat bagaimana istri dari komika Ari Kriting ini melakukan sejumlah aktivitas, mulai dari mengeluarkan pakaian yang telah dijemur dan sudah kering untuk disetrika, membopong meja setrikaan seorang diri, hingga Indah yang terlihat menyetrika sendiri baju-baju miliknya dan juga baju sang suami serta buah hatinya. Sejauh ini, Indah dan Ari memang memutuskan untuk tidak menggunakan tenaga ART dan lebih memilih mengerjakan pekerjaan rumah secara mandiri, sebagaimana diajarkan oleh orang tuanya sejak kecil. Mungkin ra kelonan sumpah ku wis muntap tenan kepengen tak lara pedang mikir kowe iso edan wis cukup tak ujoy kowe cedak sapa wae pesanku siji kabeh ono batas wajar. Banyak perubahan sih, dia jadi lebih kalem, lebih bahagia karena mungkin dia juga banyak riset kan, karena apa yang dia rasakan tuh mungkin akan berpengaruh juga sama semuanya. Jadi saya sih ngakuin gitu, dia berusaha banget positif selama
Kabar memprihatinkan datang dari Chico Jericho lantaran salah satu kedai kopinya yang terletak di daerah Blok M, Jakarta Selatan baru saja dilanda musibah kebakaran. Terlihat bagaimana kedai kopi milik Chico yang letaknya berhimpitan dengan bangunan lainnya tampak dipenuhi asap bekas kebakaran. Sementara beberapa bagian kedai lainnya tampak gosong karena bekas dilalap si jago merah. Kebakaran ini terjadi diduga lantaran sang karyawan lupa mematikan kompor. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Melihat hal tersebut, Chico melalui story di media sosialnya meminta maaf atas musibah yang terjadi. Berita viral di sosial media yang menyedot perhatian warganet. Viral, lagi-lagi pengantin wanita kabur. Pemirsa Silet RCTI, kisah soal pengantin wanita yang kabur pasca melakukan pernikahan terulang lagi dan menjadi viral. Salah satunya ada Ohana Afrelina Siregar yang diduga kabur sehari setelah menikah dengan sang suami. Konon, Ohana kabur usai mengunci suaminya di dalam toilet. Dan di lain sisi ada kisah tentang pengantin wanita yang juga kabur meninggalkan pengantin laki-laki. Bukan hanya dilakukan oleh Ohana, ada juga Megawati Siburian yang justru kabur 1 hari jelang pernikahannya digelar. Padahal Mega dan sang suami sudah melakukan pernikahan secara adat. Ironisnya, detik-detik kaburnya Mega bermula saat ia dan sang suami melakukan gladi resik di Istana Kana di daerah Cikampek, Jawa Barat yang akan menjadi lokasi acara pernikahannya. Diceritakan usai gladi resik, Mega tiba-tiba minta izin untuk membeli kutek. Namun selepas itu ia justru tidak pernah kembali lagi. Dan kabarnya Mega sempat menghubungi kakaknya dan mengaku tidak bisa melanjutkan pernikahannya itu. Gak suka panggil aku Tondi-Tondi bang. Kalau ujungnya Kobo, aku Tarmali Tondi. Pernikahan itu bukan sesuatu yang untuk dipermainkan, ya kan? Bukan untuk dipermainkan. Jadi kalau untuk hal-hal seperti itu, makanya aku selalu bilang kayak menikah itu harus dipikirin. Bukan hanya untuk 1-2 hari ke depan, tapi untuk seumur hidup. Walaupun kita nggak tahu ke depannya kita dapat musibah apa, masalah apa, tapi ya sebisa mungkin kalau emang bisa dihindari dari awal, ya better nggak usah sekalian. Momen sedih seorang nenek pulang sendiri dari haji karena suaminya meninggal di Mekah. Viral di sosial media seorang cucu yang bercerita tentang kakek neneknya yang berangkat haji bersama-sama. Kini justru tinggal hanya menyisakan sang nenek sendiri yang pulang ke tanah air. Pasalnya sang kakek tercinta telah berpulang saat berada di Mekah. Keharuan pun tercipta saat keluarga menyambut kepulangan sang nenek yang turun dari bus dengan langsung saling berpelukan. Selain dapat hikmah, tapi kita juga ngedengernya merinding kayak kok bisa sih. Cuman aku sih selalu percaya ya namanya mukjizat sama yang namanya keajaiban dari Tuhan pasti akan selalu ada. Viral di India, suami nikahkan sang istri dengan selingkuhannya setelah terciduk.
Sosial media tengah diramaikan dengan beredarnya video seorang suami di India, atau tepatnya di desa Nargidanj, negara bagian Bihar, yang menangkap basah istrinya yang berselingkuh dengan pria lain. Ironisnya, dengan berbesar hati, sang suami justru menikahkan istrinya itu dengan pria selingkuhannya. Dan atas pernikahan itu, sang istri pun hanya bisa menangis pilu di hadapan warga. Jadi penting juga buat kita untuk jaga kepercayaan ya satu sama lain, ya tentunya nggak berselingkuh, tetap setia. Dan selain itu juga kalaupun ya namanya rumah tangga nggak mungkin deh nggak ada masalah. Kalau ada masalah tuh yang terjadi di rumah tangga, baik orang ketiga, finansial atau permasalahan apapun ya, mau sama mertua, sama ipar, kan rumah tangga tuh macam-macam ya cobaan dan ujian permasalahannya. Angie Baskoro tiba-tiba akui kangen Bilqis dan pantau perkembangan lewat dunia maya. Tiada angin, tiada hujan, tiba-tiba saja Angie Baskoro, mantan suami Ayu Ting Ting, mengaku rindu dengan putrinya Bilqis Sumaira Razak. Angie mengaku ingin bertemu dengan putrinya itu, meski hingga kini keinginan tersebut belum juga terwujud. Dan sebagai pelepas rindu, Angie pun hanya bisa menyaksikan sosok Bilqis yang kini telah berusia 9 tahun hanya lewat internet. Dan atas pernyataan Angie itu, ramai-ramai warganet pun menuangkan berbagai macam komentar. Mulai dari yang menyindir soal dulu Angie yang sempat tidak mengakui Bilqis sebagai anak biologisnya, hingga menyentil soal penyesalan emang selalu datang belakangan. Ada anak saya udah gede sekarang. Udah ketemu belum sih bang? Sama Ikis sendiri. Belum, kalau ketemu sih belum. Nanti lah mungkin ada waktunya lah semuanya mah. Berapa lama tuh udah nggak ketemu? Udah lama udah. 9 tahun ada ya? Pokoknya Artinya lebih sering mantau doain lewat aja. IG ya bang? Pokoknya doain aja ya. Bang, mengatasi kangen dengan Bilqis biasanya ngapain sih bang? Nggak ada, lihat itu aja, lihat apa internet. IG udah, makasih ya. Ya enggak, itu kan cuma ditanya doang. Menurut saya sih orangnya nyantai sih. Ya sama-sama udah saling dewasa, nggak perlu tahu lah, biar itu jadi urusan saya. Nggak ada syarat-syarat juga ya kalau mau ketemu ya maksudnya ya baik-baik. Dia juga nggak tahu kemana, udah pendem sama laut kali. Aryo Teguh dilaporkan karena dugaan melakukan penipuan miliaran rupiah. Pemirsa Silat RCTI, kumpulan kisah selebriti yang jadi sorotan hingga menjadi viral versi Silat RCTI ditutup oleh kabar miring yang menyasar motivator kondang Mario Teguh. Ya, motivator pemilik Salam Sahabat ini dilaporkan ke polisi atas dugaan tindak penipuan dan penggelapan uang senilai miliaran rupiah sejak Juni lalu. Konon dugaan penipuan dan penggelapan yang menyasar Mario Teguh bermula dari bisnis skincare dengan pelapor bernama Sunyoto. Sebelum melaporkan kasus ini ke pihak berwajib, kabarnya pelapor sudah sempat 3 kali mensomasi sang motivator. Namun sayang tidak mendapat tanggapan yang semestinya. Dugaan penipuan dan penggelapan Sebesar kurang lebih 5 miliar. itu dalam bisnis atau apa sih bang? Ada janji yang bersangkutan untuk ingin meng-up skincare atau bisnis dari klien kami yang pada akhirnya itu tidak dilakukan, sehingga klien kami mengalami kerugian yang cukup besar dan menggelontorkan sejumlah uang kepada yang bersangkutan, sejumlah kurang lebih 5 miliar.